Pak Eko, Yes. inget kan kontennya Pak Eko yang kemarin udah aku share di TikTok yang tentang kemenangan Trump? Ya. Nah itu tuh banyak banget yang nge-DM Pak. Oh. Kayak minta penjelasan lebih detail lagi nih, kayak dampaknya ke Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Saya juga penasaran sih Pak, biar nggak kosong-kosong banget nih. Coba dong Pak, gimana Pak, jelasin. Gimana ya? Oke, kita coba ya Pak. Pertama itu saya cuma highlight aja ya beberapa hal yang cukup menarik ya dari kemenangan kemarin. Yang pertama itu Trump kan menang presiden ya. Iya. Nah, Senatnya tuh yang menang juga Republik. Nah itu kita bisa lihat ke depannya justru kan malah lebih enak ya Trump untuk mengambil keputusan ya. Itu satu. Yang kedua ya. Yang kedua ini tentang tarif, tentang perang dagang. Nah ini perang dagang, kalau sampai nanti ada perang dagang lagi kayaknya nggak seperti yang pertama deh ya. Kenapa? Karena yang tentang tarif ini kan belum dibicarakan lebih lanjut ya. Meskipun udah ada dari sisi Trump waktu pas kampanye. Tapi kayaknya menurut saya nih kenaikan tarif itu nanti cuma dijadikan sebagai alat negosiasi supaya Amerika sama China ini hubungan dagangnya dapat kesepakatan yang lebih baik. Oke. Terus yang ketiga nih yang cukup hot kemarin itu tentang nanti Trump rencananya mau intervensi ya, intervensi Fed katanya. Nah kalau misalnya untuk intervensi Fed itu yang terakhir saya baca ya kan Powell juga udah bilang kemarin itu by law nggak boleh, jadi secara hukum nggak boleh. Tetap Fed punya independensi ya. Nah jadi kalau kayak gitu outlook di sana tuh kayak gimana Pak? Outlook suku bunga ya? Iya. Outlook suku bunga, Fed baru potong bunga 25 basis point. Nah sebenarnya rata-rata konsensus ada di sekitar 25-50. Nah kalau 25 ini saya bilang mungkin efeknya nggak terlalu besar karena kita sebenarnya ekspektasi 50 sampai dengan akhir tahun. Ini sebenarnya ngasih signal ya yang menurut saya mix ya. Yang pertama itu karena cuma 25 kita nggak tahu nih ke depannya apakah akan lebih agresif lagi atau enggak. Yang berikutnya itu kalau saya lihat ya bisa aja ke depan mungkin akan penurunan suku bunganya nggak akan secepat sekarang. Tapi kita sih prediksi mungkin tahun depan ada sekitar 100 basis point lagi ya, mungkin 1%. Oh, jadi kira-kira apalagi nih Pak impact dari Trump ke Asia, khususnya Indonesia? Seperti yang kita tahu ya kemarin itu kan waktu pas kampanye kan Trump juga minta ya, udah sempat ngomong bahwa tarif itu akan dinaikkan menjadi 60% untuk China dan 10-20% untuk regional. Nah itu pasti impactnya bakal ke Asia lumayan. Terutama Asia ini kan kita udah ngalamin trade surplus sama Amerika dari 2018 sampai sekarang itu udah double tuh. Jadi kita pasti bisa ada perlambatan di sana untuk ekspor kita. Oke. Tapi kalau overall sebenarnya si Trump ini lebih ngarah ya untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri ya. Jadi dia stop perang gitu kan, dia meningkatkan tarif ini untuk diproteksi industri dalam negerinya. Jadi kalau menurut saya apakah ekonomi Amerika ke depan bisa bagus sih? Pasti bagus sih kalau misalnya emang ini berjalan semua ya. Tapi ya impactnya ya ke kita ini sebenarnya yang pasti juga mau nggak mau akan terhambat ya pertumbuhan global ini. Nah oke, terakhir nih Pak, kan kalau yang di konten kemarin Bapak bilang volatilitasnya itu kan bisa positif bisa negatif, ya kan? Nah itu gimana sih Pak maksudnya? Nah ini gimana kita menyikapinya ya? Iya. Kalau menurut saya volatility itu di market sebenarnya bagus. Ya di satu sisi dia itu kan memang memberikan uncertainty ya. Di sisi lain justru market yang volatile itu kan akan ningkatin kesempatan kita untuk trading ya. Oke. Makanya gimana tergantung kita menyikapinya. Kalau kita melihat itu suatu trade ya itu akan jadi suatu trade. Kalau kita melihat suatu opportunity ya itu akan jadi opportunity kan. Makanya jadi kalau untuk trading pasti di alpha. Kenapa? Fee-nya murah. Pasti. Volatility is a friend di sana. Keren ya Pak. Iya. Karena fee-nya cuma 0,1 dan 0,2. Yoi.
Kayaknya udah cukup jelas banget sih Pak tentang analisa Trump yang terpilih jadi presiden ini. Semoga teman-teman yang nonton juga udah terjawab semua pertanyaannya juga. Next time kita akan tanya-tanya tentang analisa lainnya ya Pak ya. Boleh.